Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang minggu lalu, yaitu The Strangers Chapter 1. Jangan heran kenapa ada Chapter 1 ya, karena rencananya memang film ini akan dibikin trilogi. Jadi ada Chapter 2 dan Chapter 3 tentu saja. Tapi mungkin kalian bakal bertanya-tanya sih, apakah ini film yang sama dengan yang tahun 2008 ya kalau nggak salah? Judulnya The Strangers doang sih. Ini sebenarnya film baru aja gitu, tapi emang kayak soft reboot ya. Gue juga nggak ngerti apa istilahnya ya. Karena sebenarnya premisnya juga sama kayak The Stranger yang dulu gitu. Penulisnya juga sama, yang dulu sama yang sekarang juga sama. Jadi intinya film yang chapter 1 ini ya film baru aja gitu, terinspirasi dari film yang tahun 2008. Soalnya kalau ngomongin premisnya mirip banget gitu. Jadi ada sepasang kekasih yang sedang pergi menuju ke suatu tempat. Terus mereka akhirnya harus menepi dulu di satu kota kecil di Oregon ya kalau di sini. Dan di kota itu ternyata mobil mereka mogok. Ya ini standar banget lah ya, film thriller horor pada umumnya gitu ya. Slasher Hollywood tuh selalu kayak gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk nginep dulu semalam sambil nunggu mobilnya bener gitu ya. Mereka nginep di salah satu rumah yang disewain lewat internet. Ceritanya Airbnb. Malamnya mereka berdua mulai diteror sama 3 orang yang pakai topeng gitu kan. Nah ya udah, sesimpel itu aja sih. Dan film ini tuh menurut gue ambisius banget ya, karena di depannya aja dia ngasih tulisan gitu ya, disclaimer kalau kasus kekerasan itu di Amerika banyak banget. Per menit itu selalu ada kasus kekerasan. Dan film ini adalah salah satu dari kasus kekerasan yang paling brutal. Otomatis lah gue setelah membaca itu kayak langsung, wih anjing brutal men. Dan ternyata ketika film berjalan terus menerus menuju klimaks, cuman rasa kantuk yang menyerang gue terus menerus, bukan rasa takut. Gue ngelihatnya kayak nggak ada sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang bikin gue kayak, oh apakah ini film home invasion yang didefinisikan ulang gitu. Nah gue nggak ngerasa kayak gitu. Gue nonton itu kayak nonton film-film bertema serupa gitu yang udah sering dipakai formulanya gitu sama Hollywood sendiri. Tapi secara cerita emang gak ada masalah buat gue, fine-fine aja malah gitu ya. Film ini justru kata gue kayak lebih ngegali dulu gitu karakter utamanya ya, si Maya dan Ryan ini, dua pasangan ini. Kok dua pasangan sih? Satu pasangan ini gitu ya. Tapi secara kemasan itu kayak flat banget, kayak gak ada hal-hal yang bikin gue, oh ini baru nih, gue baru lihat nih di sini gitu, atau oh emang ada apa lagi nih habis ini gitu. Ini tuh semua tuh kayak bener-bener thriller home invasion yang textbook banget gitu. Jadi gue udah tahu ini mau kemana arahnya gitu. Dan gue pikir akan ada kejutan dan ya tidak juga gitu. Jadi kayak wow, agak kecewa sih ya, karena ekspektasinya udah lumayan tinggi gitu. Balik lagi ya, ceritanya menurut gue sih fine-fine aja asli. Tapi secara treatment directingnya itu kayak ya tadi ya, selain flat kayak tidak ada inovasi gitu. Jadi kayak ya udah boring banget, apalagi pas mereka nyampe di kota kecil itu terus disambut orang-orang yang berwajah dingin. Itu tuh kayak anjing, ini kayak trope tahun berapa gitu ya, nonton film-film yang kemasan tuh kayak jadul banget gitu. Nah ini tuh entah mau homage ke trope jadul film thriller slasher home invasion kayak gitu, atau emang cuman segitu gitu kemampuan sutradaranya gitu buat ngebikin kayak adegan perkenalan karakter, terus sebab akibat mereka terjebak di satu kota itu gitu doang gitu. Apakah cuman gitu doang gitu? Mungkin satu-satunya hal yang menarik di sini tuh adalah terornya banyak dibangun dari apa ya, dari ruang yang kosong gitu ya. Maksudnya kayak kita itu banyak diarahin untuk ngelihat space yang kosong gitu di rumah dimana si dua karakter utama ini terjebak. Udah sebatas itu aja gitu, gak ada modifikasi gitu, gak ada permainan gitu gimana biar hal-hal yang tadi itu jadi lebih seru gitu. Jadinya gue ngerasa film ini juga agak draggy gitu ya, karena ya itu dia gitu, sejam pertama tuh kayak tensinya itu, eskalasinya tuh lambat banget gitu. Ini gak tahu ya kenapa ya, apakah karena treatment sutradaranya gitu pengen slow burn tapi terlalu slow gitu. Jadi gue tuh ngerasa kayak aduh men, bosan banget gitu asli. Sejam pertama tuh kayak gue berusaha keras banget gitu buat menikmati, karena satu lagi ya, formulanya itu udah sering dipakai gitu, udah sering gue tonton di banyak film thriller lainnya, tapi ini kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi kayak apalagi yang mau gue tunggu. Pada akhirnya ya gue baru melek lagi ketika ya 20 menit terakhir kali ya, karena memang di situ kan keseruannya gitu. Karena di situ kan momen dimana karakter utama ini kayaknya bisa lolos tapi ternyata tidak gitu kan. Ya itu udah bener-bener khas banget gitu ya. Jadi kayak oh oke, gitu doang ternyata gitu ya, pas udah beres pun gitu. Beberapa adegan yang mengejutkan pun udah gak mengejutkan lagi. Kayak nanti ternyata si karakter utamanya salah bunuh orang. Itu tuh kayak aduh men, kayak udah terlalu sering gitu ya. Jadi dia ambisius mau bikin film 3 chapter thriller home invasion slasher or whatever gitu ya, tapi gue gak ngelihat ada yang spesial gitu di chapter 1-nya aja. Gimana gue mau semangat gitu nonton chapter 2-nya, apalagi chapter 3-nya gitu kan. Di chapter 1 pun gue kayak gak dikasih sesuatu yang
bikin gue terikat gitu sama ceritanya, sama karakternya yang balik lagi ya, tidak ada yang salah dengan karakternya, cuman kayak ya udah maksimal penulisan karakternya tuh udah segitu gitu, mentok, gak ada hal-hal yang bisa bikin karakterisasi mereka itu lebih menarik. Jadi mau dibilang jelek pun ya enggak juga gitu, tapi mau dibilang istimewa, spesial pun sangat-sangat jauh dari itu gitu menurut gua. Terutama buat kalian yang udah sering banget nonton film model kayak gini gitu ya. Jadi ekspektasinya kayaknya gak usah ketinggian dah. Mungkin film ini potensinya ada gitu ya, mungkin kreatornya berpikir punya kejutan lagi gitu di 2 chapter sisanya, tapi asli chapter 1-nya ini bikin gue jadi nggak mood, asli pengen lanjutin kalaupun nanti ada chapter 2 atau chapter 3-nya. Maksudnya mungkin bakal gue tonton ya, tapi nggak akan jadi prioritas gue banget gitu. Nggak akan jadi hal-hal yang gue tunggu-tunggu banget. Jadi kalau mau gue kasih skor untuk The Strangers chapter 1 ini ya 5 lah per 10. Ada di tengah-tengah, sama kayak terornya, sama kayak ceritanya gitu ya, bener-bener mid semua, mid, kasus paling brutal yang pernah terjadi, nggak sampai gitu juga sih. Jadi silakan aja nonton, buktikan sendiri, siapa tahu kalian lebih cocok sama film ini ya, karena kalau gue pribadi sih kurang banget, terutama buat kalian udah nonton film pertamanya dulu, mungkin masih ingat tahun 2008 gitu ya, atau sama sequelnya gue lupa apa gitu, Pray at Night gitu ya kalau nggak salah. Nah, komen menurut kalian gimana, lebih baik yang dulu atau yang sekarang ini ya, versi baru, silakan. Dan jangan lupa juga isi skor dan review kalian di skorefilm.com ya, karena di situ ada informasi film-film terbaru yang tayang di bioskop Indonesia, dan kalian juga bisa ngisi skor, ngisi review, silakanlah berceloteh dan bertukar pendapat dengan para user-user lainnya. Oke, kalau kayak gitu, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow semua medsos Cinecrip ya. Dan jangan lupa juga untuk join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join ya. Berkat kalian kita makin rajin nih bikin konten. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.